Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview bab 12, yaitu tugas meteorologi PAI tentang penggunaan bahasa, penulisan kutipan dan penomoran halaman, penulisan bibliografi dalam bentuk artikel. Pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam penulisan karya ilmiah. Pendahuluan. Penulisan karya ilmiah yang baik tidak hanya bergantung pada substansi dan keakuratan data yang disajikan, tetapi juga pada penggunaan bahasa yang tepat. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah harus memenuhi standar tertentu agar dapat dipahami oleh pembaca dan diakui dalam komunitas akademik. Artikel ini akan membahas berbagai aspek kebahasaan yang penting diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Penggunaan bahasa asing dan daerah. Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah bahasa asing atau daerah seringkali tidak dapat dihindari, terutama ketika istilah tersebut tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Namun, penting untuk membatasi penggunaan bahasa asing hanya pada istilah yang memang tidak bisa diterjemahkan tanpa kehilangan maknanya. Setiap penggunaan istilah asing harus dijelaskan agar tidak membingungkan pembaca. Penggunaan peristilahan. Istilah yang digunakan dalam karya ilmiah harus konsisten dan sesuai dengan terminologi yang berlaku di bidang studi terkait. Penggunaan istilah yang tepat membantu memperjelas maksud dan menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, penulis harus memastikan bahwa setiap istilah yang digunakan sudah baku dan dipahami secara umum dalam disiplin ilmu yang dibahas. Penggunaan tata bahasa. Tata bahasa yang benar adalah kunci dalam menyampaikan ide secara jelas dan efektif. Penulis harus mematuhi aturan tata bahasa Indonesia yang baku, seperti penggunaan subjek, predikat, objek, yaitu disingkat SPO, dalam struktur kalimat, pemilihan konjungsi yang tepat, dan pembuatan kalimat yang efektif. Kesalahan tata bahasa dapat mengurangi kredibilitas karya ilmiah dan membuat pembaca kesulitan memahami isi tulisan. Pengulangan dan penyingkatan kata. Pengulangan kata dengan menggunakan kata seperti dua untuk kata dua tidak diperbolehkan dalam karya ilmiah. Selain itu, penyingkatan kata harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan singkatan yang tidak standar atau tidak dijelaskan sebelumnya dapat menyebabkan kebingungan. Oleh karena itu, singkatan harus diperkenalkan secara penuh dengan saat pertama kali digunakan. Penggunaan ejaan dan transliterasi. Penulis karya ilmiah harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang benar membantu menjaga konsistensi dan kejelasan tulisan. Dalam penulisan istilah atau nama yang menggunakan huruf Arab atau bahasa asing lainnya, penulis harus mengikuti sistem transliterasi resmi yang berlaku sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tanda baca dan kapitalisasi. Tanda baca yang benar sangat penting untuk memastikan kalimat dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti dengan baik. Kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda kutip harus dihindari. Kapitalisasi juga penting, terutama dalam penulisan judul, subjudul, dan awal kalimat. Penggunaan huruf besar dan kecil harus konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aksentuasi. Dalam karya ilmiah, penekanan kata atau frasa tertentu bisa dilakukan dengan menggunakan huruf miring, garis bawah, huruf tebal, atau kapital. Namun, penggunaannya harus konsisten dan tidak berlebihan. Misalnya, jika judul bab sudah ditulis dengan huruf kapital, tidak perlu lagi diberi garis bawah atau ditulis tebal. Gaya penulisan karya ilmiah.
Gaya bahasa dalam karya ilmiah mencakup pemilihan kata dan cara menyusun kata-kata dalam kalimat, kalimat dalam paragraf, dan paragraf dalam keseluruhan tulisan. Gaya penulisan yang baik adalah yang jelas, lugas, dan tidak bertele-tele. Setiap kalimat dan paragraf harus disusun secara logis dan kohesif untuk memudahkan pemahaman. Kesimpulannya, penggunaan bahasa yang tepat dalam penulisan karya ilmiah sangat penting untuk memastikan bahwa tulisan tersebut dapat dipahami dengan baik dan diakui dalam komunitas akademik. Dengan memperhatikan penggunaan bahasa asing dan daerah, peristilahan tata bahasa, pengulangan dan penyingkatan kata, ejaan dan transliterasi, tanda baca dan kapitalisasi, aksentuasi, serta gaya penulisan, penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas tinggi dan bernilai maksimal. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.